Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang. Memenuhi permintaan dari para pemirsa, dari para penonton tentang teknik ampuh, teknik yang fatal yang mungkin bisa dipakai di MMA. Pertama, kita akan mendefinisikan, menetapkan arti fatal. Teknik fatal itu yang seperti apa? Sebuah teknik gerakan, pukulan maupun tendangan dinyatakan fatal bila berhasil kena. Nomor satu, kena. Pukulan kena, sikuan kena, ya. Tendangan kena. Yang pertama kena. Kalau tidak kena, tidak jadi fatal. Dipukul tidak kena, tidak fatal. Kena, kemungkinan fatal. Satu itu kena. Kedua, yang dipukul itu lebih lemah. Lebih lemah itu bisa karena memang tempat dipukul itu lemah. Leher, kepala, hati, rusuk, kemaluan, sendi, titik-titik lemah. Kena, titik lemah. Kedua, orangnya memang lebih lemah. Kalau yang dipukul lebih kuat tahan, maka tidak mengakibatkan kefatalan. Karena orang yang dipukul tahan. Jadi dipukul, di PD dulu ada yang ditendang gejok kanan kiri. Ada yang digantung, ditendangi. Karena yang dipukul lebih kuat. Jadi tidak fatal. Kalau yang memukul lebih kuat, ya fatal. Jadi konsepnya dipahami dulu bahwa yang disebut fatal itu seperti apa. Jurus fatal itu seperti apa, teknik fatal seperti apa. Dari konsep itu, maka menurut PD yang saya pelajari dulu, itu semua teknik fatal dan semua teknik tidak fatal asal tidak kena. Itu konsep dasarnya yang perlu dipahami itu dulu. Makanya di video saya dulu saya sampaikan bahwa kalau ada anak PD tanya teknik fatalnya, teknik ampuhnya apa, itu yang belajar PD sudah lama itu memahami bahwa tidak ada teknik fatal, tidak ada teknik ampuh. Semua teknik tidak ampuh karena kalau bisa dihindari itu selesai masalahnya. Konsepnya itu yang harus dipahami. Nomor satu itu semua teknik fatal, semua teknik tidak fatal. Yang pertama kena, yang kedua yang dipukul lemah. Kalau yang dipukul kuat, tidak apa-apa. Sama kuatnya, tidak apa-apa. Atau melatih khusus tempat itu, dipukul tidak apa-apa. Bagaimana caranya agar sebuah teknik menjadi fatal? Nah, itu yang kemudian dipertanyakan berikutnya adalah seseorang teknik ampuhnya, teknik yang membuat fatal itu pukulan depan karena mantepnya itu. Tapi ada yang tusuk kontur, ada yang harimau. Pendekar Semarang Mas Gunawan Parisgede almarhum itu melatih teknik harimau. Teknik harimaunya fatal, lebih fatal dari yang lain karena dia melatih khusus itu.
yang di Jakarta itu Mas Arnowo, naga, teknik naga, teknik naganya ampuh, karena dia melatih khusus itu. Jadi untuk bisa menjadi sebuah teknik menjadi ampuh, ya latihan, berulang-ulang, meyakini sampai teknik itu diyakini sampai mendarah daging, menulang sumsum. Tidak hanya sekali, 2 kali, 100 kali selesai, enggak. Itu bahkan jutaan kali, bukan sekedar ribuan kali, jutaan kali. Menjadi yakin. Seseorang punya pistol itu ampuh. Kalau kena pelurunya, kalau kena ampuh, mati. Tapi kalau tidak kena ya tidak apa-apa. Itu konsep pertama itu yaitu tadi kena. Apalagi yang lebih besar dari itu, Maryam. Kalau dengar cerita dulu, ya ini sekarang jadi cerita. Maryam, keraton di Maryam itu tidak ada yang rusak keratonnya. Bola Maryamnya jatuh sebelum kena keraton, hanya melompati beteng dan jatuh. Maryamnya tidak ampuh, jadi tidak ampuh karena tidak kena. Jadi konsep pertamanya itu kena atau tidak kena. Kalau tidak kena, tidak ampuh. Nah, sekarang kita membuat sebuah teknik ampuh. Latihan terus sampai menemukan, oh ini pasnya kapan, timingnya kena. Kalau tidak timing ya susah, karena tidak pas, tidak kena. Konsepnya sesederhana itu, dipahami terus kemudian dilatih. Kesenangan orang beda-beda. Ampuh di tendangan, tidak kena, tidak masalah. Jadi kalau di pertandingan bela diri manapun, bahkan tinju, itu kalau bisa hindar tidak kena ya tidak apa-apa. Petinju yang bisa menghindar sedikit sekali kena ya itu aman. Dan itu harus dipelajari khusus, dilatih, tidak bisa hanya dikata-katakan. Karena itu skill. Latihan, dan latihan. Nah, terus mengapa tidak latihan? Ya karena tidak ada pertarungan, maka tidak ada latihan. Nah, atlet yang bertanding itu latihan khusus karena memang mau bertarung. Yang jadi masalah mengapa banyak yang latihan silat hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya karena tidak bertarung. Kalau mau bertarung latihannya jelas beda. Mau bertarung hanya latihan seminggu sekali, waduh bahaya tuh. Latihannya yang penting. Di saat latihan itu menemukan pasnya kapan. Kapan melepas tendangan, kapan memukulan, kapan harus menarik diri, kapan harus maju. Itu yang lebih utama, pemahaman itu lebih utama, bukan karena bentuk teknik terus bisa ditiru, enggak, karena latihan. Ya, asal latihan terkontrol, terukur, nah, itu bisa ampuh atau enggak. Sebuah tendangan gejuk ya ampuh, nek kena patah kaki, nek kena nek dilatih serius. Dilancarkan benar. Jadi teknik ampuh untuk bertanding apapun, silat apapun, tekniknya dilatih sampai menjadi refleks.
sampai menjadi refleks, sampai istilah yang tepat refleks. Lihat tangannya datang gitu. Tidak ada lihat, nah ini pas, sudah lewat. Karena kesempatan itu terbuka hanya sepersekian detik. Latihan, dan latihan. Itu yang membuat seseorang menjadi makin fatal. Jadi yang fatal bukan tekniknya, orangnya yang fatal. Orangnya yang mempelajari ilmu itu yang membuat fatal. Satu jurus saja, kalau dia mengerjakan dengan betul, satu jurus, itu bisa menjadi mengerikan. Sejarah sudah membuktikan. Berulang-ulang. Kalau yang sudah pernah bertanding atau melihat bertanding atau melatih orang untuk bertanding, yang punya satu jurus tapi serius itu lebih berbahaya daripada yang banyak jurus tapi tidak ada yang bisa diandalkan. Ya, mudah-mudahan ini menjawab sebagian permintaan penonton tentang teknik fatal. Itu konsepnya itu dulu. Teknik fatal kena di tempat tidak fatal, ya enggak. Tusuk kontol kenanya di sini, ya sakit, tapi tidak apa-apa. Begitu. Tapi kalau kenanya lebih di titik berbahaya, ya tidak bisa tersenyum dia. Begitu, terima kasih sudah mendengarkan, sudah memperhatikan. Salam Bungas Pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.